bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum sampai ke tempatnya atau belum jalan ya. Kalau beliau berjalan itu belum melewati jalan itu, baunya sudah sampai duluan. Itu baik karena minyak wangi yang dipakainya maupun karena bau keringatnya. Kita ingat Ummu Sulaim itu sampai menadai keringat beliau. Iya, betul. Cuma keringat saya nggak bisa dipakai gitu. Ini keringat beliau dipakai untuk mencampur parfum. Di Al-Intisar itu ada 3 macam. 3 macam. 3 macam. Nah, yang pertama adalah baunya mendahului. Nah, selesai itu ketika saya mau berangkat, oh, ini tadi yang siapa yang pakai minyak wangi ini? Saya baru menyadari bahwa minyak wangi itu meninggalkan bau ketika orangnya pergi, ya dalam hal ini anak saya. Iya. Setelah saya punya itu beberapa tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi untuk berbincang tentang wewangi tuntunan Nabi. Sesuatu yang harusnya kita akrabi di setiap keseharian kita karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukannya di setiap keseharian beliau. Nah, Ustadz, ini ada kisah-kisah menarik tentang wewangian ini ya, bukan hanya Rasul yang memang terkenal baunya harum, kemudian ketika beliau menempelkan tangannya di pipi anak-anak juga yang tercium adalah bau harum, keringat beliau juga sangat harum, beliau suka memakai parfum-parfum istimewa. Tetapi ada juga sahabat dan para ulama itu akrab dengan wewangian. Contohnya ada satu riwayat Mus'ab bin Umair itu radhiyallahu anhu belum hadir, terutama waktu beliau belum masuk Islam ya, karena memang beliau, bahasa kita sekarang itu kan pemuda perlente, pemuda yang diharapkan oleh banyak mertua. Beberapa penulis mengatakan begitu. Kenapa? Karena banyak orang itu mengharapkan beliau sebagai calon menantunya. Nah, satu di antara keistimewaan beliau, belum hadir orangnya, yang di ruangan atau di tempat itu sudah paham, ini Mus'ab ini, karena harum wewangiannya Mus'ab ini sudah sampai duluan. Ini sebenarnya ini apa ini Ustadz? Kok ada yang seperti ini? Ini karena orangnya, atau karena parfumnya, atau karena apa ini? Iya, kita juga mendapati di generasi berikutnya ya, Umar bin Abdul Aziz kalau begitu ya, yang seperti itu. Akan tetapi yang paling menarik adalah bagaimana kita mendapatkan satu pegangan yang lebih kokoh. Dalam hadis riwayat Ad-Darimi itu ditunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di situ menggunakan keterangan lam yasluk tariqan. Lam yasluk tariqan. Lam yasluk tariqan itu berarti belum melewati satu jalan. Wala yasluku tariqan. Beda ya. Tadi lam yasluk, ini la yasluku tariqan. Iya. Dan tidaklah melewati jalan itu, maknanya adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti bisa dicek di hadis riwayat Ad-Darimi, dan juga kita dapati dalam hadis-hadis yang lain bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum sampai ke tempatnya atau belum jalan ya. Kalau beliau berjalan itu belum melewati jalan itu, baunya sudah sampai duluan. Ya, berarti kayak kasusnya, bukan kasus ya, tadi ceritanya Mus'ab. Kasus juga, karena kasus itu nggak mesti buruk gitu ya. Iya, kasus itu sesuatu yang jarang terjadi, itu namanya kasus itu. Iya, pada pribadi Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, pada pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitulah kesehariannya. Dalam kasus Mus'ab bin Umair dan Umar bin Abdul Aziz. Yang pada Mus'ab ini ya, Mus'ab itu sebelum beliau masuk Islam. Dalam kasusnya Umar bin Abdul Aziz itu sebelum beliau menjadi khalifah. Karena setelah menjadi khalifah beliau
memang ada perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan beliau begitu ya. Walaupun beliau tetap menggunakan wewangian, tetapi tidak lagi sebagaimana sebelum beliau menjadi khalifah. Nah, adapun pada Rasulullah Muhammad SAW itu baik karena minyak wangi yang dipakainya maupun karena bau keringatnya. Kita ingat Ummu Sulaim itu sampai menadai keringat beliau. Iya, betul. Cuma keringat saya nggak bisa dipakai gitu. Ini keringat beliau dipakai untuk mencampur parfum, tip. Itu. Jadi dipakai sebagai wangi atau dipakai untuk campuran tip sehingga menjadikan baunya itu lebih kuat. Sebenarnya nanti lain waktu kita akan berbincang ya mengenai berbagai istilah, berbagai hal yang menunjukkan keistimewaan tip itu. Nah, sebutan untuk bau yang mendahului sebelum orangnya datang atau ketika orangnya sudah pergi itu baunya tercium, tetap tertinggal di situ. Itu disebut sebagai al-intishar. Al-intishar. Ya. Masya Allah. Al-intishar itu makna Indonesianya apa ya? Kalau hari Jumat kita disebutkan fantashiru fil ard, menyebarlah, bertebaranlah. Tapi pengertiannya al-intishar itu ialah bebauan atau keharuman atau wanginya satu minyak wangi itu yang masih bertahan di udara bukan pada badan. Karena nanti di badan akan lain lagi istilahnya ya. Di udara sehingga ketika seseorang itu sudah tidak ada di situ atau belum sampai di situ, maka bau itu dapat ditangkap oleh orang-orang yang ada di situ. Jadi baunya ini seperti tersebar gitu ya Ustaz ya, karena melalui media udara tadi ya. Iya. Nanti perlu dibedakan dengan jarak keterciuman satu minyak wangi. Itu kan menyebar juga ya. Iya. Tapi biar nggak membingungkan, ini kita bahas al-intishar dulu. Al-intishar. Nah, insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang persebaran. Bedanya apa? Ini kita untuk menyebut saja. Kalau persebaran atau jarak jangkau, keterjangkauan bebauan dari minyak wangi itu, orangnya pergi, dia juga ikut pergi. Ya, arti baunya ikut pergi. Kalau al-intishar ini baunya masih bertahan, masih melekat. Nah, itu al-intishar itu ada 3 macam. 3 macam. 3 macam. Nah, yang pertama adalah baunya mendahului. Tadi ya, lam yasluk torikon tadi ya. Orangnya belum sampai, baunya wanginya sudah mendahului. Masya Allah, saya belum tahu minyak wangi seperti itu, tapi saya sudah sempat mempunyai beberapa pengalaman atau saya sudah sempat mendengar beberapa hal semacam itu. Tempo hari ada orang yang tanya, kalau misalnya nyari sih masih tahu tempat belinya gitu ya, tetapi memang ini agak bunyi itu ya. Maksudnya harganya? Iya, katanya uang itu nggak pernah bohong. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-intishar itu berkenaan dengan bau yang ditinggalkan. Artinya orangnya sudah pergi dan perginya bukan baru saja. Saya pernah misalnya ada minyak wangi yang saya pakai, lalu anak saya sarankan memang ke pas hari Jumat, pakailah minyak wangi yang paling kamu sukai, minyak wangi yang baik di sini untuk kamu pakai pergi sholat Jumat. Nah, anak saya berangkat duluan, saya kemudian mandi, gitu ya. Anak saya artinya duluan. Nah, selesai itu ketika saya mau berangkat, oh, ini tadi yang siapa yang pakai minyak wangi ini? Saya baru menyadari bahwa minyak wangi itu meninggalkan bau ketika orangnya pergi, ya dalam hal ini anak saya. Setelah saya punya itu beberapa tahun. Itu. Nah, kalau sebelumnya maupun sesudahnya pernah ada yang menyampaikan, misalnya suatu ketika saya di tempat guru saya di Jombang, gitu ya. Lalu saya waktu itu minta izin, saya ke musola beliau tuh. Nah, lalu ketika saya meninggalkan tempat itu, istri beliau itu menyampaikan, jadi waktu itu saya lagi bincang-bincang dengan guru saya, itu pakai apa
Kok baunya masih tertinggal di musola gitu ya? Baunya harum sekali. Bilang saya nggak menempelkan di dindingnya, saya nggak menyentuh saya tidak kenakan di musolanya. Iya, tapi baunya masih tertinggal di tempat yang saya tadi lewati juga tertinggal baunya. Baunya enak banget, baunya harum sekali. Saya baru menyadari, loh, oh berarti minyak wangi itu begitu. Tapi ketika saya pakai ya saya nggak merasa apa-apa. Iya. Dan beberapa bulan lalu ketika saya umroh juga demikian. Pada saat saya meninggalkan tempat itu, setelah saya memberikan beberapa keterangan, gitu ada jamaah umroh yang menyusul gitu ya. Saya kan masuk ke ruang tunggu untuk bersiap untuk naik pesawat ya. Tapi masih lama, masih berapa, entah 2 jam lagi, entah berapa, pokoknya masih belum bukan mau boarding ya, masih mau masuk ruang tunggu. Lalu ada yang tanya, Ustadz, tadi pakai parfum apa? Kenapa? Pas Ustadz pergi, baunya tertinggal? Iya, tercium baunya. Saya baru menyadari itu. Nah, kalau mau pakai, ini minyak wanginya. Ini masih Ini yang jenengan pakai waktu umroh? Atau yang di Jombang? Ini yang, ya parfum yang sama. Baik yang dikomentari itu. Sebenarnya ada yang lain, tapi ya saya lebih berani mencobakan ini karena ini yang bukan saya minta, saya mendapatkan pengalaman dan ada yang menyatakan. Artinya bukan saya minta, itu bukan saya minta endorsement karena saya tidak berkepentingan terhadap endorsement itu ya. Nah, Masya Allah. Jadi al-intishar itu yang kedua tadi adalah bau yang ditinggalkan. Bau yang ditinggalkan, artinya orangnya sudah tidak ada di tempat, bau wangi parfumnya, tipnya masih di situ. Iya, masih semerbak itu ya. Justru ketika orangnya pergi, loh, kok harum ini, kok harum. Dan ketika dekat ini kan kita tidak merasa kok, aduh, tajam banget itu, tajam banget, tidak. Nah, ini yang disebut sebagai al-intishar. Jadi kembali lagi, al-intishar itu ialah seberapa lama dan seberapa jauh, tepatnya seberapa lama tip tadi, bau minyak wangi itu, zatnya minyak wangi itu menyebar dan bertahan di udara. Menyebar dan bertahan di udara. Sehingga ketika orangnya pergi, baunya masih tersimpan di situ. Bukan karena AC, bukan karena orang, masih tersimpan di situ. Apakah itu dalam waktu sebentar atau agak lama? Makin bagus minyak wanginya, cenderung bertahan makin tepatnya lama. makin bagus intisarnya. Karena minyak wangi yang baik boleh jadi intisarnya itu tidak lemah gitu ya, dhaif. Iya, tidak begitu Ada kuat. istilah dhaif qawi enggak itu, Ustaz? Kuat lemah enggak itu? Dalam intisar itu memang qawi, tapi lawannya saya lupa istilahnya itu. Gitu Qawi ataukah yang lain. Karena beberapa itu misalnya saya lupa istilahnya. Itu ada yang menggunakan istilah ali. Ali tinggi gitu ya. Tapi lawannya dhaif. Nah, artinya tidak senantiasa ali kan tinggi, mestinya lawannya rendah. Karena kualitas tidak berkaitan dengan kerendahan, Ustaz. Iya. Gitu ya. Ini aroma tapi sebenarnya lebih ke ya, aromanya. Baunya. Ini berkenaan dengan kuatnya bau. Kuatnya bau. Ada bau yang kuat itu disebut sebagai ali. Tapi lawannya bukan rendah gitu, bukan, melainkan melainkan lawannya itu adalah dhaif. Karena itu tadi saya nanti perlu cek lagi istilahnya itu. Nah, sambil memang kita semua belajar terus. Tapi ini ya. baunya nyebar sampai situ nggak ini? Kalau menyebar, ini menyebar sampai situ. Bukan istinsyar ya? Bukan. Itu nanti yang insya Allah kita bahas pada kita bahas lain kali. Tapi ini sudah icip-icip dulu. Tersebar. Ya. Tadi kata Ustaz ada 3. La yaslub tadi ya, orangnya belum sampai, baunya sudah sampai. Yang kedua orangnya pergi, baunya tetap tertinggal. Nah, yang ketiga. Yang ketiga itu sebagaimana dalam hadis itu, baik sebelum maupun sesudahnya tercium. Sebelum. Kalau yang saya pakai ini, saya belum pernah mendapati ada orang menyampaikan, loh, belum datang kok sudah tercium. Jadi sebagian itu intisar itu hanya ketika ditinggalkan saja. Tapi tidak mendahului. Nah, ada yang hanya mendahului saja. Nah, yang ketiga itu dua-duanya.
Dan itulah yang didapati pada pribadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi Wasallam. Kenapa saya sebut pada pribadi beliau dan bukan pada minyak wangi beliau? Karena sebagian ulama mengatakan itu bau keringat beliau, sebagian ulama mengatakan itu adalah bau minyak wangi beliau, tetapi sebagian ulama mengatakan itu bau minyak wangi yang beliau pakai. Artinya begitu tuh karena yang pakai beliau. Iya, ketika yang pakai orang lain ya bagus, tetapi tidak sebagus ketika beliau yang pakai. Intisarnya tidak sekuat ketika yang memakai adalah Rasulullah mungkin. Nah, betul. Ada yang berpendapat begitu ya. Menarik memang ya. Karena itu saya menyebut pada pribadi beliau gitu ya. Pada pribadi beliau. Nah, jadi perlu kita bedakan antara ketersebaran bau, artinya jarak minyak wangi itu tercium baunya dengan al-intisar tadi itu. Itu. Masya Allah. Nah, Wah, menarik ini. Berarti kalau kita memiliki tip ya, minyak wangi yang asli, alami dan thayyib yang baik, kita perlu juga mengenali ya apakah intisarnya ini kuat atau lemah tadi. Ya. Dengan demikian maka minyak wangi yang memiliki al-intisar kuat. Atau ini berarti ini Ustaz, artinya kalau ini adalah berkaitan dengan aroma yang bisa bertahan atau menyebar tadi, ini berarti tidak dianjurkan untuk wanita ketika keluar rumah ya? Betul, itu tadi yang saya maksud. Artinya dengan demikian maka minyak wangi yang memiliki intisar yang kuat itu nggak boleh dipakai oleh perempuan. Ketika keluar rumah? Ketika keluar rumah. Kalau ketika dalam rumah, ya maksudnya kalau mau, artinya kalau dipakai dalam rumah terus mau keluar harus betul-betul membersihkan diri gitu. Dulu ya. Iya, biar tidak tadi, apalagi kalau intisarnya itu mendahului. Memang masih di rumah, baunya sudah nyampe luar, sehingga bisa saja orang tanya, itu kok bau harum? Kata istrinya, oh itu istrinya, itu baunya. Oh iya, berarti harus hati-hati ya ini. Untuk khususnya untuk wanita, ketika mengenali ada tip yang intisarnya ini kuat, wah ini harus sangat hati-hati dalam memakainya, terutama ketika ada kemungkinan mau keluar rumah. Betul. Yang paling aman adalah menggunakan minyak wangi sebagaimana yang memang disifati sebagai minyak wanginya perempuan, yakni tampak warnanya, tersembunyi baunya. Kalau untuk perempuan. Alhamdulillah, ini informasi yang sangat penting dan menarik. Ini untuk bapak-bapak, untuk mas-mas, untuk para lelaki malah yang dicari intisarnya yang kuat. Nah, untuk para akhwat, umahat, maka carilah intisarnya yang lemah atau yang memang hanya tercium dari jarak yang sangat dekat. Ya, kalau yang hanya tercium dari jarak sangat dekat, ini pembahasannya tidak berkait dengan intisar. Dan minyak wangi yang baik belum tentu memiliki intisar yang kuat. Ini penting kita catat. Semisal misik untuk bersuci bagi perempuan, itu minyak wanginya sangat baik, Masya Allah. Tetapi tidak memiliki intisar. Menarik. Oke, Masya Allah, semoga bermanfaat informasi yang sangat penting ini, terutama untuk bapak-bapak, para mas-mas, kalau mau memilih tip, ini tip ya, kita bicara tip, bukan wangi abal-abal yang baunya kuat banget, nyebar kemana-mana. Nah, kita nggak bicara yang itu, kita sedang bicara tentang tip. Maka yang kita maksud intisar tetap intisar yang berkaitan dengan tip, parfum yang alami, asli, dan thayyib. Insya Allah berikutnya kita akan bahas khusus yang menyebar tadi ya, agar tidak lanjut dengan intisar. Istilahnya apa itu Ustaz? Untuk icip-icip Ustaz? Belum ya, kita simpan dulu ini. Ya. Insya Allah kita simpan dulu. Kita kenalan dulu dengan intisar hari ini. Terima kasih, moga-moga bermanfaat. Insya Allah berjumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.